Sahabat kreatif, hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman kita yang hebat. Saya sapa dulu ya, rekan-rekan kita. Kalau kita sebut namanya sahabat kreatif, karena harapannya dari apa yang kita lakukan itu akan memberikan inspirasi untuk menjadikan ya semua orang, khususnya peserta didik kita menjadi anak-anak yang kreatif. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana? Setelah beberapa waktu ya kita tidak bersama-sama untuk bertemu di kampus ya, kita lakukan secara mandiri begitu. Gimana sampai hari ini? Mungkin di bagian FPP aja sih Pak, yang kayak masih nggak kesulitan, cuman masih bingung ke kegiatan intinya gitu loh. Mau mengemasnya itu masih sedikit ragu-ragu gitu loh Pak. Oke, sebelum masuk ke sana bisa nggak teman-teman cerita begitu ya? Mengapa sampai berjuang sampai segitunya begitu ya? Harapannya apa tuh kemarin? Kan sudah ke sekolah ya, sudah ke sekolah, kemudian melihat kondisi di sekolah seperti apa begitu ya. Nah ini teman-teman sampai melakukan usaha yang sekeras ini tuh karena apa? Dari dalam diri sendiri sih. Mungkin satu-satu dulu ya, coba mulai dari mana? Dari sini dulu mungkin. Iya, dari Mbak. Kalau untuk saya sendiri mungkin berjuang sampai akhir ya, itu kan ya Pak, buat mungkin memperjuangkan nilai juga salah satunya. Karena di luar sana juga nilai juga menjadi pengaruh yang besar untuk kita mencari pekerjaan Pak, khususnya apalagi kita sebagai tenaga pendidik, otomatis nilai akan menjadi utama. Jadi, ya kita akan berkorban rela hujan-hujan dan mungkin mendapatkan nilai yang bagus dari saya. Selain nilai Mbak Dinda, apalagi yang mendorong begitu ya, mendorong Mbak Dinda berjuang begitu kuat begitu ya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal? Ini biar kita bisa mencari solusi juga atas adanya masalah-masalah yang timbul di sekolah dasar mungkin khususnya. Nah kita bisa membantu itu gitu. Bisa membantu itu ya. Oke, sekarang dari Mbak Suci ya, bukan Suca ya. Kalau Mbak Suci gimana? Kurang lebih sama kayak Dinda. Yang pertama tentunya untuk mengejar nilai supaya mendapat yang baik, dan yang kedua untuk mencari solusi dari masalah yang ada di SD. Yang kemarin kan tentang medianya yang kurang, kita buat supaya medianya lebih menarik supaya nanti siswanya lebih semangat untuk belajar dan hasilnya pun bisa bagus. Bisa diceritakan Mbak yang istimewa dari media yang dibuat begitu ya? Tadi kan harapannya cukup besar ya. Nah ini yang istimewa yang membuat media yang dibuat ini menjadi beda dengan yang lain apa Mbak? Yang kemarinnya setelah kita ke SD, kita sudah observasi media yang dibuat itu monoton. Akhirnya membuat monoton yang seperti apa maksudnya? Maksudnya video aja, tidak dikreasikan gitu kan. Itu akan membuat siswa bosan. Bosan begitu ya. Terus kemarin dibuat dengan cara yang seperti apa? Media itu lebih menarik. Bisa dikasih contoh Mbak yang seperti apa? Bisa dekatkan ya supaya lebih masuk misalnya suaranya. Kita itu membuat karya bangun datar dari barang bekas. Oh, dari barang bekas ya. Jadi terus selain siswanya bisa lebih kreatif dan terampil memanfaatkan barang bekas, tapi juga bisa buat media untuk pembelajaran. Jadi mengacu untuk siswa itu belajarnya lebih semangat gitu loh Pak. Soalnya kan dia sudah membuat, terus dia juga menghitung. Jadi dari mereka sendiri yang buat ya, sehingga mereka sendiri yang nanti akan menentukan berapa ini. Mungkin lebarnya, kemudian keliling sampai ke luasnya begitu ya. Kita juga kasih, oh ini kamu dapat bangun datarnya persegi dengan panjang segini, lebar segini gitu. Kita bisa temukan atau siswa yang menentukan sendiri. Menentukan sendiri ya. Oke, ya itu dari Mbak Suci. Kemudian tadi dari Mbak Mada ya. Nah ini yang terakhir ini coba Mbak siapa? Ninda. Mbak Ninda ya. Mbak Ninda gimana? Kalau menurut saya ya kurang lebih sama gitu kan Pak. Agak keras sedikit Mbak. Karena ini penontonnya telinganya sudah agak tua gitu ya. Kurang lebih sama gitu kan Pak. Dengan apa itu membuat bangun datar, barang-barang bekas begitu ya. Kan juga bisa melatih kreativitas siswa, nah supaya lebih kreatif dan juga memanfaatkan barang sekitar, dan juga dengan apa itu bangun datar tersebut, siswa juga
lebih tertarik gitu kan Pak, kan soal kreatif juga, dan juga melatih kreativitas juga kan. Oke, tadi kan menarik ya, ada kata kreativitas ya, ada kata kreativitas. Tadi selain masalah yang ada di sekolah, kemudian tadi dari apa namanya, kalian tadi menyebutkan tentang kreativitas. Nah, menurut kalian berempat ini ya, seberapa penting toh anak-anak sekarang tuh kenapa harus kreatif gitu, menurut teman-teman? Kalau menurut saya kreatif penting ya Pak, apalagi sekarang perkembangan zamannya semakin maju, ada kayak media sosial TikTok, Instagram yang notabene sekarang anak SD sudah mengenal. Otomatis kalau mereka tidak punya rasa kreativitas, mereka tidak akan bisa mengikuti zaman. Akan semakin gimana ya, kayak menunda gitu loh Pak, kalau nggak kreatif. Nah, makanya kenapa harus kreatif ya, biar kita juga mengikuti perkembangan itu ya. Karena kan kita di Indonesia kan masih menganut kayak ya udah LKS monoton gitu Pak. Jadi akhirnya dibuatlah itu supaya mereka tergali ya kreativitasnya begitu ya. Biar juga bisa ngikuti kondisi yang sekarang ya. Kalau Mbak Suci melihat kreativitas itu gimana? Kreatif itu penting karena zaman sekarang ini pinter tok itu kurang gitu. Wah, ini menarik ya, pinter tok ya. Pinter tok itu kurang ya. Nggak ada kreatifnya ya. Oke. Nanti kalau mereka misalkan ya, katakanlah mereka tidak bisa mengikuti dalam konteks kreatif tadi, yang tergambar dalam pikiran Mbak Suci apa? Nanti anak-anak nanti kalau misalkan mereka tidak bisa mengikuti cara berpikir kreatifnya, ide kreatifnya begitu. Mungkin juga bisa menjadi penghambat ya, buat dirinya sendiri, bahkan bisa jadi untuk orang lain juga ya. Jadi ngerepotin gitu ya. Jadi makanya kita harus gimana ya, kayak nggak menuntut juga, tapi kita menuntut gitu loh, untuk anak itu dari sekarang itu harus kreatif. Jadi dia punya cara pikir pandang sendiri dan bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah masalah gitu. Oke. Terus Mbak Nanda? Menurut saya kreatif itu bisa berpikir secara luas gitu Pak. Dia bisa berpikir misalnya ada barang yang tidak berguna itu juga menjadi berguna. Dia memanfaatkan kreativitasnya menjadi berguna, seperti tadi membuat mengubah barang bekas menjadi bangun datar, itu kan berguna. Maksudnya bisa mencari luasnya, mencari sisinya, panjangnya gitu Pak. Oke. Berikan kesempatan kepada anak untuk berlatih bagaimana menjadi seorang yang pinter gitu ya, menyampaikan sesuatu atau public speakingnya menjadi bagus begitu untuk masa depan mereka. Jadi tidak hanya kognitif tetapi kreativitas dan juga kemampuan lain yang nantinya mendukung kehidupan mereka di kemudian hari ya. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu ya untuk kelompok 5.